Ya, usai pihak kepolisian sudah mendeteksinya kemarin hari Minggu tepatnya adanya sebuah kapal yang memang terlihat jelas ya ada penumpangnya yang diduga adalah kapal pembawa imigran Rohingya. Alhasil pihak kepolisian dari semalam dan hingga hari ini itu bekerja sama dengan TNI dan juga masyarakat menjaga di bagian daratan untuk mencegah masuknya orang-orang Rohingya. Tetapi patroli tersebut dilakukan bukan hanya sekedar untuk mencegah adanya para imigran ilegal yang masuk saja, tetapi juga untuk mencegah adanya barang-barang terlarang yang masuk di perairan Aceh, seperti senjata ilegal dan juga narkoba gitu ya. Karena kemarin ada oknum perwira polisi yang ditangani oleh pihak kepolisian itu terlibat soal sabu ini jadi masuk ke wilayah Aceh guys, dan itu ada artikelnya yang mana oknum perwira polisi terlibat dalam kasus sabu. Nah, tetapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh para imigran gelap Rohingya ataupun orang-orang yang membawa imigran ini dalam menyelundupkan orang-orang tersebut. Cara-cara di sini adalah cara mereka mengelabui pantauan udara, baik itu siang ataupun juga malam hari. Nah, kalau misalnya siang hari ini, menurut pihak kepolisian juga orang-orang Rohingya ini penumpangnya itu akan dimasukkan ke dalam lambung kapal ataupun tempat kayak bagian mesin dan juga buat naro ikan, seperti buat ikan di es itu kan, karena yang digunakan mereka itu adalah kapal nelayan di Bangladesh yang ukurannya itu rata-rata 18 meter. Nah, itulah mengapa ketika mereka ini terdampar, kalau misalnya kalian lihat ya di beritanya itu, mereka ketika terdampar itu pakaiannya kotor ya, kotor seperti kena oli segala, kayak kena tanah. Nah, itulah sebabnya mereka ini disembunyikan di bagian lambung kapal yang kotor ya, kayak ada olinya, mungkin uap mesin, dan mereka jadi pada kotor pakaiannya dan juga seluruh badan. Nah, kenapa orang-orang tersebut ini tidak pada di atas kapalnya gitu ya, tidak kelihatan penumpangnya, justru disembunyikan di bagian lambung kapal? Karena ini untuk mendeteksi dari pantauan udara, karena hal itu dilakukan untuk menghindari deteksi dari pantauan udara. Misalnya dari pantauan udara itu ada sebuah kapal nih, ukuran 18 meter. Ketika kapal tersebut itu hanya terlihat ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu disangkanya adalah kapal nelayan. Tidak terlihat banyak orang dan tidak patut dicurigai. Itulah dugaannya kenapa orang-orang Rohingya tersebut disembunyikan di bagian lambung kapal agar tidak terdeteksi di pantauan udara, agar dikira kapal tersebut adalah kapal nelayan karena tidak terlihat banyak orang dalam kapal yang panjangnya 18 meter. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan malam hari. Malam hari ini biasanya dilakukan ketika mereka ini beritanya sudah viral, dan tentunya setelah viral penjagaan wilayah Indonesia ini dijaga ketat. Nah, ketika malam hari mereka akan menggunakan malam hari ini untuk dilakukan pengiriman orang-orang Rohingya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat malam hari maka orang-orang ini biasanya sedang istirahat ataupun juga tidur. Dan mereka pada malam hari itu tidak menggunakan kapal yang bermesin dan juga kapal tanpa pencahayaan sama sekali. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya, yang bersumber dari pihak kepolisian juga, yang memang kapal tersebut itu minim fasilitas, tanpa pencahayaan dan juga tanpa mesin. Nah, kenapa tanpa mesin? Karena biasanya tanpa mesin ini sangat sulit dideteksi oleh detektor karena tidak ada unsur magnet-magnet untuk dideteksi dalam sebuah kapal tersebut sehingga itu bisa lolos. Kemudian ada juga dari kapal tersebut kenapa tidak menggunakan pencahayaan, karena ketika dideteksi dari atas pesawat gitu ya, itu tidak akan terlihat dari atas udara karena kapal tersebut gelap, apalagi ukurannya ya kalau dari atas udara pasti kecil banget, apalagi kalau malam ya sudah dipastikan kapal tersebut tidak terdeteksi sama sekali. Kecuali kapal tersebut meskipun tidak ada pencahayaan tetapi ada mesinnya, ya kemungkinan itu bisa terdeteksi karena ada unsur magnet kemungkinan di dalam mesin kapal tersebut guys. Itulah kenapa banyaknya kapal-kapal Rohingya ini lolos kalau nggak siang hari ataupun malam hari, karena mereka menggunakan berbagai macam cara.